gereja bertumbuh. Kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, atau saya tambahkan di dalam ayat yang ke-15. Bapak kasih Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang gereja yang bertumbuh, itu analoginya adalah seperti hanya tubuh. Kalau Bapak Saudara memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 12, itu juga digambarkan bahwa Rasul Paulus menggambarkan gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang tubuh, dari seorang bayi sampai dengan hari ini, mereka pasti apa? Dari mungkin kita dari sejak bayi sampai dengan hari ini, pasti tubuh kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dari yang bayi, tubuhnya lembut, kulitnya halus, gitu ya. Lambat laun, tahun demi tahun akan mengalami perubahan. Tangan yang mungil, tapi kemudian lambat laun menjadi tangan yang lambat laun lambat tua menjadi tangan yang kasar, tangan yang kokoh, tangan yang kuat. Rambut, ya sama. Jadi manusia, tubuh itu selalu pasti mengalami pertumbuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa gereja juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Tema di dalam surat Efesus itu adalah berbicara tentang Kristus dan gereja. Dan kedua adalah gereja adalah tubuh Kristus. Kita sudah paham betul bagian ini, bahwa yang namanya gereja adalah tubuh Kristus. Jadi saya dan Bapak Saudara itu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Sekali lagi, gereja itu bukan gedung. Gereja itu berbicara adalah setiap orang Kristen. Sedangkan di dalam garis besar Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang gereja yang selaras atau punya kesamaan, atau gereja itu punya kesesuaian dengan maksud Allah. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih maksud Allah buat kita gereja di tempat ini? Apa tujuan Allah mengumpulkan kita di tempat ini? Saya yakin dan percaya, orang Kristen tidak hanya berpikir bahwa saya mendapatkan jaminan masuk dalam kerajaan surga. Itu pasti dan tidak perlu kita pikirkan, karena sudah jaminan pasti. Tetapi kita harus fokus kepada apa sih maksud Tuhan buat saya dan Bapak Ibu di dalam gereja ini, di dalam persekutuan ini, di dalam perkumpulan ini. Berarti apa? Kalau kita lihat di sini bahwa gereja harus punya keselarasan, kesamaan atau kesesuaian. Berarti setiap saya dan Bapak Ibu harus tahu apa maksud Allah memanggil saya dan Bapak Ibu, mengumpulkan saya dan Bapak Ibu, menjadikan kita itu gereja, menjadikan kita itu tubuh Kristus. Kalau kita berbicara tentang gereja, dalam pernyataan asas kepercayaan doktrin baptis adalah persekutuan setempat yang terbentuk dari orang-orang percaya. Saya ingin percaya di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain, karena Juru Selamat itu cuma satu di dunia, hanya melalui Tuhan Yesus. Kemudian yang sudah dibaptiskan, di mana dia dipanggil untuk bersekutu, berbakti, bersaksi, mendidik, melayani, dan melaksanakan upacara agung gereja. Berarti tanggung jawab kita, kalau kita lihat berbicara tentang gereja, itu berarti apa? Bahwa setiap saya dan Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk bersekutu, punya tanggung jawab untuk berbakti, punya tanggung jawab untuk mendidik atau kita siap untuk dididik, kemudian siap untuk melayani. Dan saya yakin percaya bahwa setiap kita di tempat ini sudah melakukan hal-hal ini, karena ini merupakan bagian penting dalam sebuah gereja. Sedangkan kata bertumbuh itu timbul dan bertambah besar atau sempurna, atau sedang berkembang menjadi besar ataupun sempurna. Pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, gereja adalah persekutuan setempat. Next. Sedangkan kita lihat pertanyaannya adalah, kalau kita lihat gereja dan bertumbuh itu tadi, pertanyaan pertama adalah bagaimana menjadi gereja yang selaras atau sesuai dengan maksud Allah. Supaya kita menjadi gereja itu enggak sakarape kita, sesuai pemikiran kita sendiri. Tapi saya dan Bapak Saudara harus tahu apa sih yang harus kita sesuaikan. Harus bagaimana saya dan Bapak Ibu itu bisa selaras atau sesuai dengan maksud Allah. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh. Ini yang menjadi PR untuk kita semua.
bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh. Masuk kepada inti khotbah Bapak kasih Tuhan. Next. Dan inti khotbah yang saya sampaikan ini ada 5 hal Bapak Ibu kasih Tuhan yang harus kita mengerti bersama-sama. Yang pertama adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang patuh kepada ketetapan Allah. Jadi kita patuh kepada ketetapan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, kita lihat di situ kasih Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini berarti apa kasih Tuhan? Ini merupakan satu ketetapan yang Allah berikan, yang Yesus berikan kepada orang-orang Kristen, kepada setiap gereja, kepada setiap saya dan Bapak Ibu. Memang menariknya adalah kalau kita perhatikan di tempat ini, ada kaitannya dengan rasul, ada kaitannya dengan nabi. Memang zaman sekarang istilah itu sudah tidak ada lagi. Berbicara tentang rasul sudah tidak ada lagi istilah itu. Berbicara tentang nabi juga sudah tidak ada istilah nabi di zaman sekarang. Tetapi dikasih Tuhan, kalau kita lihat ada beberapa terjemahan yang menarik di sini. Kalau kata rasul itu tetap ya, itu merupakan istilah daripada utusan Tuhan. Sedangkan kata nabi itu ada pengertian lain adalah orang yang diberi kepandaian dalam hal berkhotbah. Ada terjemahan lain yang mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat itu di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, di situ dijelaskan bahwa nabi itu adalah orang yang diberikan kepandaian untuk berkhotbah. Sedangkan pemberita Injil adalah orang yang atau orang Kristen yang diberikan kecakapan membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat. Jadi ada orang-orang Kristen, ada gereja, ada setiap kita mungkin di tempat ini yang diberikan kemampuan, yang diberikan kecakapan, yang diberi kemampuan untuk menarik orang, bukan menarik secara paksa, maksudnya adalah membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Nah, inilah adalah orang atau orang Kristen yang diberikan karunia menjadi seorang penginjil. Pemberita Injil adalah orang yang diberikan kecakapan membawa orang kepada Kristus. Dan apa? Menolong orang yang dibawa kepada Kristus ini untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Yang kemudian gembala. Gembala itu adalah orang Kristen yang diberikan kepandaian untuk memelihara, menuntun umat Allah. Jadi ini pengertian daripada gembala. Jadi punya kecakapan, punya kepandaian untuk memelihara jemaat dan menuntun umat ataupun jemaat Allah. Yang terakhir pengajar adalah orang yang pandai mengajar untuk berjalan pada jalan Allah. Jadi di dalam sebuah gereja sebenarnya nggak cukup hanya rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, tetapi ada banyak karunia-karunia yang kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 11. Jadi ada banyak sebenarnya karunia-karunia rohani yang kita bisa miliki. Setiap orang Kristen minimal memiliki karunia satu. Tapi ada yang lebih, Pak, pasti ada yang lebih. Nah, kemudian berkasih Tuhan, kalau kita lihat, jadi yang pertama ini adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tahu dan patuh terhadap ketetapan Allah bagi gerejanya. Gereja yang menjalankan sesuai dengan karunia rohani untuk tujuan Allah. Kalau kita bisa perhatikan Bapak yang kasih Tuhan, secara khusus kita lihat memperbandingkan ayat ini dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Dikatakan bahwa Allah ada bermacam-macam kemampuan rohani yang diberikan roh Allah sebagai tanda kebaikan hatinya. Mohon maaf, ini terjemahan saudara. Jadi dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang
Ia memberikan karunia rohani, berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Artinya loh, kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu setiap kita pasti diberikan karunia rohani secara khusus oleh roh, tetapi sesuai dengan kehendak daripada Allah itu sendiri. Kalau kita lihat ayat yang ke-28, dan Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa dan seterusnya. Artinya kalau kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu ditempatkan di tempat ini punya karunia rohani yang berbeda-beda. Itu adalah ketetapan daripada Tuhan. Pergunakan karunia rohani itu untuk tujuan dan maksud Allah. Kenapa saya dan Bapak Ibu diberikan kemampuan ini? Yang pastinya apa? Untuk dikatakan tadi, untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus hati-hati kalau kita punya karunia dan itu kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, akan ada muncul kesombongan. Karena di dalam 1 Korintus, dalam Korintus ini banyak orang-orang Kristen di Korintus, mereka membangga-banggakan karunia rohani mereka. Mereka mengatakan bahwa karunia ini lebih hebat daripada karunia yang lain. Karunia ini lebih tinggi kedudukannya daripada karunia yang lain. Padahal kalau kita lihat karunia yang berbeda yang diberikan oleh Roh Kudus itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, meskipun punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi apakah karunia rohani ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Tidak, semuanya sama untuk kepentingan dan tujuan Allah. Jadi tidak diharapkan oleh saya dan Bapak Ibu untuk menyombongkan atau membangga-banggakan karunia yang kita miliki. Nah, kita lihat juga berkasih Tuhan. Selanjutnya adalah yang kedua, gereja yang bertumbuh adalah gereja nomor 2. Next. Gereja yang siap diperlengkapi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-12, kita bisa perhatikan sama-sama di situ, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan banyak karunia-karunia lain, itu tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Berarti orang-orang kudus berbicara tentang siapa? Tentang saya dan bagi saudara. Berarti untuk menjadikan sesuatu siap untuk tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu diperlengkapi, itu adalah punya tujuan agar saya dan Bapak Ibu itu memiliki kesiapan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan. Sebagai tambahan, saya ambil di Bible Course Efesus tentang prinsip pertumbuhan gereja. Di situ katakan bahwa memperlengkapi tidak hanya tindakan membantu seseorang untuk mengembangkan beberapa keahlian untuk pelayanan, namun bahkan lebih daripada itu, artinya adalah membentuk karakter, pikiran, dan hati seseorang. Jadi sebelum kita berbicara tentang bahwa kita diberikan tanggung jawab untuk melayani, ternyata memperlengkapi dalam hal pelayanan itu tidak cukup, karena yang paling pokok, yang paling mendasar adalah setiap kita, setiap orang Kristen, setiap jemaat, setiap umat harus siap diperlengkapi, baik itu dalam pembentukan karakter-karakter kita. Loh, kenapa Pak itu penting? Karena sejak dari kita sebelum percaya kepada Tuhan, mungkin kita punya karakter yang berbeda daripada firman Tuhan. Mungkin kita punya karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita mengambil keputusan percaya, kita dipanggil Tuhan untuk diperlengkapi di situ. Tujuannya adalah untuk memperubah karakter-karakter kita. Karakter-karakter yang tidak baik, di situ kita dibentuk, diperlengkapi untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Tetapi juga apa? Pikiran juga sama. Kita pasti akan melihat ada manusia lama, manusia baru. Manusia lama kita itu seperti apa sih? Sedangkan kita harus punya kehidupan yang baru, manusia yang baru yang seperti apa sih? Apa karakternya? Bagaimana pikirannya? Bagaimana hatinya? Jadi kita dibentuk di situ, kita diperlengkapi di situ, Bapak kasih Tuhan. Tujuannya adalah supaya saya dan Bapak Ibu siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
untuk menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak. Yesus itu adalah master dalam memperlengkapi manusia untuk pelayanan. Ia sudah memilih 12 orang dan menghabiskan waktu 3 tahun bersama dengan mereka dengan maksud untuk memperlengkapi mereka. Ia meluangkan waktu bersama mereka. Mereka melihat kuasanya dan berlutut menyembah Dia. Mereka mendengar Dia berdoa dan diajar berdoa. Dengan hidup bersama Yesus, para murid itu belajar cara hidup sebagai anak-anak Allah. Dan hidup bersama Yesus yaitu dengan meluangkan waktu bersama Dia dalam firman, dalam ibadah, dan dalam doa, maka orang Kristen akan mengetahui cara hidup sebagai anak-anak Allah. Kita memerlukan perhimpunan ibadah yang membuat hati kita lapar dan haus akan Allah. Kita memerlukan perintah dan arahan dari firman Allah yang berubah dan memperbarui pikiran kita. Kita memerlukan pergaulan dengan siapa? Dengan orang Kristen lainnya yang bisa memperdalam kesetiaan dan kepercayaan kita kepada satu sama lain. Inilah fungsi di dalam sebuah gereja. Tujuannya supaya kita belajar sama-sama, Bapak Ibu. Saya yakin percaya bahwa saudara datang ke tempat ini tidak merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain, tetapi sama-sama mari kita siap untuk diperlengkapi. Kata berarti apa kasih Tuhan? Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan hati setiap kita harus siap untuk diperlengkapi. Karena apa? Saya dan bapak saudara belum lengkap, maka harus diperlengkapi dengan baik. Tapi apa? Harus ada kerelaan. Kalau tidak ada kerelaan, maka tidak akan pernah bisa diperlengkapi. Kenapa? Karena orang yang tidak punya kerelaan, orang yang merasa sudah hebat tidak perlu lagi diperlengkapi karena sudah merasa sudah lengkap. Tetapi kalau kita berbicara tentang gereja, saya dan saudara harus siap untuk diperlengkapi supaya kita menjadi sempurna, supaya kita itu bisa sesuai apa yang diinginkan Allah dan sekali kita menjadi gereja yang betul. Apa tujuan kita diperlengkapi? Yang pertama ada 2 hal Bapak kasih Tuhan. Kita diperlengkapi itu adalah untuk pekerjaan pelayanan. Ya, jadi ada kalimat lain di situ bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada 2 hal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tujuan saya dan Bapak Ibu diperlengkapi. Yang pertama adalah pekerjaan pelayan atau agar dapat melayani Tuhan, dapat saling melayani. Dan pelayanan adalah salah satu dari 5 fungsi gereja. Jadi kalau gereja tidak ada pelayanan, maka gereja itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak mungkin akan bisa bertumbuh dengan baik. Yang kedua adalah bagi pembangunan tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus. Seluruh anggota tubuh Kristus semakin bertumbuh. Ini tugas tanggung jawab siapa? Saya yakin bahwa kasih Tuhan kita pasti punya kerinduan untuk semuanya bisa melayani. Tidak ada yang di sini maunya hanya dilayani. Kenapa? Karena juga kita punya tugas tanggung jawab yang sama. Tadi saya gambarkan bahwa gereja itu seperti tubuh Kristus. Tapi kadang-kadang masalah bisa muncul di dalam sebuah gereja. Kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 15 sampai 17. Di situ katakan bahwa kepala beda dengan tangan, tangan beda dengan kaki, kaki beda dengan telinga. Ya memang. Kalau seumpamanya tubuh kita itu diciptakan Tuhan semuanya telinga, terus piye bentuknya Bapak? Kalau semua tubuh kita itu diciptakan semua bentuknya tangan, terus bagaimana fungsinya? Apakah semua akan berjalan dengan baik? Tentu tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya Tuhan itu mendesain, menciptakan tubuh kita itu sedemikian rupa. Itu tujuannya pada berbeda-beda fungsi, iya. Tapi apa? Saling melengkapi. Tapi kadang-kala ya tidak terjadi di gereja ini. Aku berbeda kok dengan dia, aku pikirannya beda kok dengan yang itu. Jadi kita itu nggak bisa jadi satu, kita nggak bisa bekerja bersama-sama. Tubuh itu juga sama. Kalau tangan itu mementingkan diri sendiri, karena aku berbeda maka aku akan bekerja sendiri, tidak akan mungkin terjadi, Bapak. Kalau mata melihat ada sebuah minum, kita haus, apakah mata kemudian akan berjalan sendiri? Tentu tidak. Kita butuh yang namanya kaki.
Selain kaki bagaimana? Kita butuh tangan loh untuk ambil. Caranya bagaimana? Apakah hanya pakai kaki? Kaki kita nggak bisa loh dikasih Tuhan untuk mengambil apa? Kenapa? Karena kaki kita itu tidak sama seperti telapak tangan ini. Di telapak tangan ini lentur itu ya tujuannya untuk mengambil sesuatu. Jadi mari kita saling melengkapi Bapak dikasih Tuhan. Meskipun kita itu berbeda-beda. Kadang-kala ya ini yang menjadi perpecahan di dalam sebuah gereja itu karena apa? Setiap kita itu tidak bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa dia berbeda berarti tidak sama dengan kita. Jauhi saja, kucilkan saja. Ini bisa menjadi. Yang kedua adalah yang muncul juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 21 tentang egoisme. Di dalam sebuah gereja, kalau gereja itu mau bertumbuh, tapi kalau ada kita di sini yang hanya mementingkan diri sendiri, maka tidak akan bisa bertumbuh. Ada kalimat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 21. Aku tidak membutuhkan dia, aku tidak membutuhkan dia. Padahal kalau dikasih Tuhan, ya tadi sampaikan, untuk kita mengambil roti, untuk mengambil minum saja, kita butuh anggota lain. Dan bahkan di situ katakan bahwa ada anggota-anggota yang tidak terlalu penting. Padahal semuanya penting. Apakah yang kelihatan ini penting Bapak kasih Tuhan? Apakah kemudian di dalam tubuh kita, di dalam perut kita ini apakah tidak berguna untuk kita? Justru di dalam diri kita ini organ yang paling vital. Organ yang paling penting. Kalau tangan tapi tidak punya hati, tidak punya jantung, tidak punya paru-paru, apakah bisa bergerak? Apakah masih bisa bernapas kalau kita tidak punya paru-paru? Tidak, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang rendah di tempat ini, tidak ada yang posisinya rendah di tempat ini. Semuanya berharga, semuanya berguna untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi jangan pernah merasa bahwa dirinya rendah di dalam gereja. Kenapa? Setiap kita pasti punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan saya sampaikan tadi bahwa tidak ada kedudukan di gereja yang lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa? Yang menjadi kepala gereja itu bukan pendeta, bukan gembala. Sekali lagi, yang menjadi kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Semuanya apa? Semuanya bekerja sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kepala. Semua anggota tubuh akan bekerja sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kepala. Ini berarti apa? Semua terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, tidak terkecuali. Gereja yang bertumbuh secara penerapannya, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang setiap anggotanya rela, dan bukannya rela, tetapi harus benar-benar punya komitmen untuk bersedia dengan rendah hati untuk diperlengkapi agar sesuai dengan maksud rencana Allah bagi gereja. Tangan harus dilatih, kepala harus dilatih, mulut harus dilatih, tangan, kaki harus dilatih. Semua anggota tubuh kita harus latih dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Setiap anggota tubuh kita itu bisa bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Tidak mungkin tangan akan kita ajari cara berjalan. Tidak mungkin kaki kita akan ajari cara memegang. Tidak mungkin mata kita akan ajari untuk makan. Kenapa? Yang makan itu yang bekerja adalah apa? Yang berfungsi adalah mulut. Artinya bekerjalah, artinya siaplah diperlengkapi dengan tugas dan tanggung jawab kita di dalam gereja. Kalau baru saudara diperlengkapi, memiliki karunia untuk melayani, ada karunia-karunia yang lain yang bisa kita lakukan. Semuanya karunia itu untuk saling melengkapi dan membangun tubuh Kristus. Supaya apa? Tubuh Kristus itu bisa berjalan dengan baik. Tubuh Kristus itu bisa sehat. Tubuh Kristus itu bisa bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, adalah gereja yang bertumbuh adalah, kalau kita perhatikan ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Berarti gereja yang bertumbuh adalah gereja yang semuanya telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita lihat ada satu fakta. Ada gereja-gereja di luar sana yang punya prinsip bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terjadi ketika gereja itu merencanakan dengan baik dan menerapkan program-program yang modern.
Pertumbuhan gereja terjadi ketika gereja menyatukan staf pelayanan Tuhan yang terlatih, baik dan profesional. Pertumbuhan gereja terjadi ketika setiap anggota dilatih dan terlibat dalam satu program gereja. Terakhir, pertumbuhan gereja bisa diukur melalui peningkatan kehadiran, peningkatan uang persembahan, pelbagai kegiatan yang disponsori oleh gereja. Apakah semuanya itu dikatakan adalah ciri gereja yang bertumbuh? Tidak sepenuhnya benar, Bapak. Kenapa? Kalau kita berpatokan kepada ayat itu, berarti ciri gereja yang bisa bertumbuh itu ada 3 hal. Gereja yang bertumbuh yang pertama adalah dia punya kesatuan iman. Setiap kita punya kesatuan iman yang sama. Jadi gereja itu bisa bertumbuh kalau dia punya kesatuan. Gereja yang bisa bertumbuh adalah gereja yang punya kesamaan. Kesamaan apa? Tentang keimanan kita dan tentang pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus. Terakhir, tentang kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu dalam hal apa? Ya kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam menanggapi masalah, kedewasaan dalam melihat perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam gereja. Apalagi nanti sore, nanti siang ada rapat gereja, program-program tahun ini. Toh nanti kalau kedapatan ada yang berbeda pendapat, mari kita sikapi dengan kedewasaan. Tidak gontok-gontokan, tidak merasa bahwa pokoknya saya penting ini, liane tinggal aja. Tetapi itu tidak, itu harapannya tidak terjadi. Kenapa? Karena kita harus belajar tentang yang namanya kedewasaan. Yang keempat, gereja yang dewasa rohani itu adalah gereja yang bertumbuh. Dewasa itu berarti matang atau tentang pikiran dan pandangannya mereka itu dewasa. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan atau mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi pertumbuhan gereja itu bukan hanya kesatuan, bukan hanya kesamaan, bukan hanya kedewasaan, tetapi juga menjadi orang yang dewasa secara pengetahuan. Supaya apa? Kita itu nggak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang muncul, yang kadang-kala kita lihat lewat media sosial. Ya kita perlu selektif loh Bapak Ibu kasih Tuhan. Setiap kita mendengarkan khotbah pendeta manapun, kita harus selektif. Karena tidak semuanya itu ada kebenarannya. Perlu kita uji. Tidak serta-merta pendetanya bagus, pendetanya terkenal Pak. Berarti apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mari kita uji bersama lebih dulu. Ada contoh kasus Bapak Ibu kasih Tuhan yang pasti masih beredar, yang masih kita pernah dengar, ada yang namanya Pak Erastus Sabdono. Pernah menyampaikan pernyataan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Berita besar dan sempat mengenyam S3 di STT. Seorang pendeta yang amat sangat terkenal Bapak, bisa menyampaikan tentang yang namanya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kita mungkin ikut-ikutan, wah Yesus melu-melu aja Pak, wih pendeta niki pasti. Oh setiap omongannya benar, tapi kita perlu uji lagi Bapak. Kedewasaan berpengetahuan ini sangat penting supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan dari manapun. Kita perlu uji, tidak kita telan mentah-mentah, kita percayai. Mari kita dewasa dalam pengetahuan supaya kita tuh siap. Kalau kita nanti menghadapi pengajaran sesat, kita siap menjawab, kita siap mempertahankan apa yang kita tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dewasa secara pengetahuan. Caranya bagaimana? Kita belajar. Ayo kita sama-sama kita belajar. Kenapa? Yang namanya belajar itu nggak cukup hanya sampai kuliah, sampai dokter sekalipun, karena belajar itu adalah seumur hidup. Maka dari itu kita perlu kedewasaan. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dewasa rohani, dewasa yang berpengaruh, sehingga tidak mudah goyah dipengaruhi oleh ajaran palsu yang dapat menggoyahkan iman kita. Terakhir, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang teguh di dalam kebenaran. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi penerapan yang kita ambil di bagian ini adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang teguh
teguh atau kokoh, hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kasih Tuhan, sehingga semakin bertambah sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita pahami sama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap pribadi kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk hidupnya sama seperti Tuhan Yesus. Karakter kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak lagi jadi diri kita sendiri. Setiap gereja harus punya tanggung jawab menjadi seperti Tuhan Yesus dalam segala. Ini tugas tanggung jawab kita. Kalau kita melakukan kelima hal ini, saya yakin dan percaya gereja akan mengalami pertumbuhan. Gereja akan mengalami bukan hanya jumlah yang ditambahkan, tetapi yang paling pokok juga adalah bagaimana gereja, bagaimana setiap orang Kristen di dalam sebuah gereja itu, mereka benar-benar punya tugas dan tanggung jawab dan tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam gereja. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersatu hati, kita akan menutup untuk firman Tuhan bersama. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang patuh terhadap setiap ketetapan Tuhan. Gereja yang siap untuk diperlengkapi. Gereja yang siap untuk mencapai tujuan. Gereja yang punya kesatuan iman, punya kesamaan, punya kedewasaan. Dan yang terpenting juga, setiap kami masing-masing anak-anak tempat ini mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Meskipun kami punya perbedaan satu dengan yang lain, tapi kami saling melengkapi. Karena sama seperti tubuh Kristus, tubuh yang pasti setiap tubuh itu punya anggota. Setiap anggota tubuh itu punya fungsi sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi setiap anggota itu saling melengkapi, saling bekerja sama. Tujuannya adalah melakukan apa yang dipikirkan oleh Kepala. Demikian kami itu dan hamba-hamba di tempat ini. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Dan kami ingin setiap kami masing-masing sesuai dengan karunia, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kecakapan, sesuai dengan keahlian yang Kau boleh percayakan kepada kami. Kami dapat bekerja bersama-sama untuk kemajuan gereja ini, untuk gereja ini bisa bertumbuh, untuk gereja ini bisa sesuai dengan maksud Allah. Percayakan firman-Mu ya Roh Kudus. Perlengkapi, nyerahkan ke dalam tangan. Mohon ampun jika selama ini kami belum begitu banyak memberikan sumbangsi kepada gereja ini. Mohon ampun jika selama ini kami hanya bisa mengerti bahwa sebagai anggota datang beribadah, memberi persembahan, kemudian bukan. Tetapi setiap kami, terlepas itu tidak termasuk dengan panitia perancang gereja, semuanya punya andil, semuanya punya tanggung jawab. Di dalam gereja tidak ada yang penting dan semuanya penting ya. Semuanya punya peran, semuanya punya tugas, semua punya tanggung jawab. Meskipun berbeda, tapi perbedaan itu Tuhan kehendaki. Yang berharap Tuhan Yesus supaya setiap kali masing-masing tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bagi gereja ini, kepentingan bagi tugas kamu dan tanggung jawab kamu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan, agar orang-orang di luar sana tahu bahwa gereja ini
adalah gereja yang hidup, gereja yang terus bertumbuh, gereja yang terus berkembang, di mana setiap gerejanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kepentingan Tuhan. Kami dengan segala kerendahan diri kami Tuhan di hadapan, siap untuk diperlengkapi, siap untuk dipergunakan, siap untuk bekerja, agar gereja ini terus berkembang, gereja ini terus bertumbuh seperti apa ini. Perlengkapi kami semua, agar kami bisa menjadi anggota gereja yang berfungsi dengan baik. Satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah
Jadikan kami satu Tuhan, karena itulah kerinduan. Meskipun kami berbeda, kami ingin memberitakan kasih-Mu, tetapi lebih dulu melalui kami. Tidak mungkin kami bisa memberitakan kasih-Mu kalau dalam gereja ini saling bertengkar, saling berselisih, saling mementingkan diri sendiri. Tetapi jika semuanya menjadi satu, ketika kami keluar dari tempat ini, pasti kami bisa jadi berkat dan memberkati banyak. Kami menutup ibadah ini. Kami akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami. Kami mungkin akan melanjutkan aktivitas dan rencana kami sepanjang hari ini. Berkatilah Tuhan, seperti yang Engkau memberkati perjalanan kami berangkat ke tempat ini. Apa yang kami kerjakan hari ini, besok, selama 6 hari ke depan, kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau menolong. Kemanapun kami pergi, keselamatan Tuhan nyatakan. Dan setiap hamba bertempat ini, perlengkapi kami semua dengan karunia-karunia rohani yang Engkau boleh beri, supaya kami semua dapat mempergunakan ini untuk membangun gereja ini semakin besar, semakin bertumbuh, semakin berkualitas, dan semakin memberkati. Kami serahkan ke dalam pimpinan menyertai. Berkatilah setiap hamba bertempat ini dalam usaha atau pekerjaan yang mereka kerjakan. Berkatilah dengan kerukunan dan kasih sayang di dalam keluarga masing-masing. Berkatilah dengan kesehatan dan kesembuhan atas segala sakit penyakit yang dialami. Dan berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian, berikan kami kasih-Mu, supaya kami memiliki kehidupan yang meyakinkan oleh orang-orang di luar sana yang mereka belum memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh tentang keselamatan mereka. Perlengkapi itu supaya kami memiliki cara hidup, tutur kata dan tingkah laku yang benar, sehingga bisa meyakinkan orang-orang yang sekeliling kami untuk mau mengenal Tuhan dan percaya kepada Dia. Inilah doa kami serahkan ke dalam kuasa. Apapun yang dipergumulkan oleh hamba-hamba di tempat ini, kiranya Tuhan juga akan diucapkan. Inilah doa kami. Sekali lagi kami juga berdoa untuk rapat pada siang hari ini dan juga untuk membuat panitia nanti sore. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kiranya program-program apapun yang diprogramkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk gereja ini, dan semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Inilah doa kami. Kami aturkan dan serahkan. Bapak sering kasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita akan arahkan hati dan pikiran kita dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia, rahmat, kebaikan yang daripada Allah Bapa, keselamatan, pertolongan, mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, penyertaan, nasihat, teguran dari para Roh Kudus akan menyertai saudara dan keluarga dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita akan bersama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk kembali dan silakan bersama.